from the aircraft scans below. If there's a missing, the airport security may check the luggage found on at the airport. Thank you for your attention. Jadi untuk kalian yang mau terbang, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bertanya ke maskapai masing-masing ya, untuk kota tujuan yang Anda ingin tuju itu membutuhkan tes apa, apakah rapid test atau swab test. Itu harus dipastikan terlebih dahulu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kota tujuan Anda A itu butuh swab test tapi kalian cuma rapid test, maka akan ditolak ya. Jadi pastikan itu penting. Kemudian rapidlah di tempat-tempat yang terpercaya ya. Jadi sekarang sih sudah banyak sih, kalau di Surabaya sih di lab-lab sudah menerima ya. Dan harga rapid test sekarang juga sudah terjangkau karena keputusan pemerintah kan maksimal 150.000 ya. Jadi kemarin aku tes di Parahita Lab itu kena 199.000. Menurut aku cukup terjangkau dibandingkan dulu kan masih sekitar 300 atau 400.000 ya. Nah kemudian jangan lupa hasil tesnya itu hasil rapid tesnya itu, dan mintalah juga surat keterangan kesehatan ya, atau surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kalian tuh non reaktif sesuai dengan hasil rapid tesnya. Bawalah 2 berkas tersebut ke bandara, dan jangan lupa untuk jaga-jaga lebih baik difotokopi 3 kali ya masing-masing. Nah nanti di bandara, nanti kalian sebelum masuk untuk check-in itu harus diperiksa terlebih dahulu hasil tes rapidnya beserta surat keterangannya. Yang kedua, kalian harus download aplikasi EHAC Indonesia, Electronic Health Alert Card ya. Nanti aku kasih tunjuk ya buat kalian kayak model apa sih EHAC itu dan gimana cara pengisiannya ya. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi Peduli Lindungi, itu juga kalian harus download ya. Jadi kalian siapkan 2 aplikasi itu sebelum kalian berangkat. Isinya nanti saya kasih tunjuk langkah-langkahnya bagaimana cara mengisinya buat kalian ya, supaya kalian tidak bingung. Untuk pemesanan tiket tidak perlu jauh-jauh hari ya guys ya. Lebih baik mungkin belilah tiket ya kurang seminggu gitu juga nggak apa-apa guys, karena kan takutnya kan ada regulasi pemerintah baru, peraturan-peraturan baru yang kita nggak bisa hindari ya. Jadi kalau kemarin saya tuh beli tiketnya tuh H-2 guys. Waktu di bandara sih menurut aku sih nggak terlalu ribet ya. Jadi prosedurnya kalian masuk sebelum check-in diperiksa dulu hasil rapidnya, kemudian langsung masuk ke tempat check-in untuk dapat boarding pass, kemudian kalian tinggal ke ruang tunggu. Sama sih prosedurnya, cuma bedanya hanya di tes rapidnya aja, harus menunjukkan tes rapid di awal-awal pintu ya sebelum masuk ke check-in. Nah kemudian kalau untuk di destinasi itu baru diperiksa EHAC nya, rapidnya dan semuanya. Untuk yang di dalam pesawat guys, itu dari Surabaya ke Denpasar saya kan naik Lion ya, jadi satu barisnya kan isi 3 kursi, dan tadi yang keisi cuma 2 aja, jadi yang tengah dikosongin ya. Jadi untuk protokol kesehatannya sudah diterapkan, jadi aku pikir itu bagus banget ya. Jadi mengosongkan yang kursi bagian tengah, jadi antara penumpang satu dengan yang lainnya bisa ada jarak satu sama lain ya. Kemudian dari Denpasar ke Tambolaka, karena aku naik pesawat Wings yang baling-baling, jadi satu baris cuma isi 2 kursi, dan puji Tuhan aku dapatnya tadi itu cuma aku sendirian di satu baris itu ya. Di kananku nggak ada orang. Aku lihat yang lainnya juga sama seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang bepergian sendiri tidak bersama dengan temannya, jadi akan dikasih kursi satu baris itu untuk kalian sendiri ya. Tapi kalau kalian misalkan pergi berdua, maka
kalian akan dikasih kursi yang berdempetan sebelah-sebelahan gitu. Jadi aku pikir ini bagus banget. Dari pihak maskapai juga sudah menerapkan protokol kesehatannya dengan baik di masa pandemi ini, dan aku berharap bisa terus berlanjut ya sampai pandemi ini berakhir. Kemudian untuk penurunan penumpangnya juga, untuk dari yang wings tadi itu ada urutannya ya guys ya, jadi nggak rebutan. Jadi 3 baris di belakang keluar dulu, kemudian 3 baris, kemudian 3 baris sampai selesai. Nah itu bagus banget ya, jadi nggak rebutan, nggak saling dempet-dempetan juga satu sama lain ya. Mau kasih tunjuk ke kalian perlengkapan perang yang aku pakai selama aku terbang tadi ya. Dari Surabaya aku akan menuju ke Inde dengan transit di 2 tempat, yaitu di Denpasar dan juga di Tambolaka. Nah perlengkapan perangnya seperti ini, kalian bisa lihat aku memakai baju model-model APD ya. Jadi ini yang fashion punya ya guys ya. Nah, bukan yang kayak tenaga medis, bukan, tapi ini APD fashion. Jadi kalian bisa pakai ini bahannya juga nyaman, nggak panas, dan terbuat dari kain yang tahan air ya. Jadi kalau misalkan selama perjalanan kena air atau cairan apapun, ini ditanggung aman ya. Dan jangan lupa pakai masker, ini wajib. Kemudian pakailah face shield ya guys ya, karena kalau di bandara itu untuk social distancingnya itu agak untuk physical distancingnya itu agak susah ya, karena sekarang bandara sudah rame banget dibandingkan dulu-dulu waktu yang masih harus stay at home. Nah karena ini sudah new normal, jadi semua orang sudah mulai berani untuk terbang ya. Jadi lebih baik kalian jagalah diri kalian sendiri, yaitu dengan menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang mumpuni untuk protokol kesehatan buat diri kalian sendiri ya, yaitu face shield, masker, dan baju. Kalau kalian nggak punya baju APD kayak gini, kalian bisa pakai jaket lengan panjang, kemudian celana panjang, dan juga jangan lupa ya kaos kaki, sepatu ya, kemudian sarung tangan juga kalau mau lebih lengkap ya. Jadi semua tertutup, pakai topi juga boleh ya. Karena aku tadi di Bandara Juanda juga sempat kaget ya, karena kerumunan orangnya tuh banyak banget, dempet-dempet. Nah apalagi waktu untuk pengecekan hasil rapid testnya itu, jadi nggak ada jarak gitu guys. Jadi ya sebaiknya kalian sebelum berangkat siapkan kondisi tubuh kalian yang fit, minum banyak vitamin, tidur yang banyak sebelum keberangkatan, sehingga waktu hari H kalian berangkat tubuh kalian tuh benar-benar siap, meskipun harus berdempetan dengan kerumunan orang banyak, tapi kalian punya daya tahan tubuh yang baik ya. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Install aplikasi EHAC Indonesia dari Play Store, kemudian tinggal kalian buka, lakukan registrasi jika kalian adalah pengguna baru. Setelah itu kalian bisa login dengan memasukkan username password kalian, dan akan muncul halaman seperti ini. Kalian klik pengunjung di bagian tengah bawah, kemudian klik tanda plus di kanan atas dan pilih EHAC Domestik Indonesia. Akan muncul form seperti berikut ini. Kalian tinggal isi sesuai dengan data pribadi kalian masing-masing. Usahakan jangan sampai salah ya. Berikut saya akan berikan contoh cara pengisiannya. Jika kalian memilih pesawat, maka untuk nomor kendaraan kalian isi kode pesawatnya, dan untuk nomor kursinya kalian ketik aja ekonomi. Nanti setelah kalian dapat boarding pass baru kalian edit sesuai dengan
nomor kursi yang ada di boarding pass tersebut. Klik lanjut, kemudian akan muncul form berikutnya. Kalian isi sesuai dengan data pribadi kalian masing-masing ya, dan jangan sampai salah. Setelah itu klik lanjut, kemudian kalian centang jika kalian menderita beberapa gejala-gejala penyakit yang ada di form tersebut ya. Jika tidak ada maka kalian kosongin aja. Kemudian seperti ini bentuknya, nanti kalian tinggal klik aja. Jika diminta untuk menunjukkan IHAC-nya akan muncul barcode seperti ini yang bisa di scan. Gampang kan? Install aplikasi Peduli Lindungi di Play Store. Setelah itu kalian masuk ke aplikasinya dan lakukan pendaftaran dengan cara menekan tombol jadi partisipan, kemudian masukkan data nama dan juga nomor telepon untuk mengirimkan kode OTP. Lakukan verifikasi sesuai dengan kode OTP yang kalian terima. Setelah melakukan verifikasi maka kalian sudah menjadi partisipan dari aplikasi Peduli Lindungi. Setelah terverifikasi, akseslah Bluetooth untuk mengakses lokasi di mana kalian berada. Akses lokasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemana kalian bepergian. Dengan begitu, aplikasi ini akan mengakses segala informasi yang ada di sekitar kalian, termasuk jarak terhadap orang yang terpapar virus corona.